Jazakumullah khairan Ustadz. Ternyata banyak di antara kita yang salah memahami makna ulang tahun itu ya Ustadz ya. Mereka lebih banyak memahami dengan kegembiraan Ustadz. Ini ada yang bertanya langsung, Ummu Sakinah, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, tafadhali. Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang tidak melakukan kewajiban karena merasa haknya tidak dia dapatkan gitu Ustadz? Buat apa? Misalnya antara suami istri atau anak dan orang tua atau rakyat ke pemerintah gitu Ustadz. Terus kalau lebih dalam lagi kalau tentang suami istri Ustadz, kalau misalnya suami memang tidak menafkahi, apakah otomatis qawamnya itu Pak, kepemimpinannya itu berkurang atau bagaimana gitu Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ada hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Bagaimana apabila yang punya kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya? Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memberikan hak rakyat. Apa yang dilakukan rakyat? Apakah rakyat boleh memberontak, boleh tidak memberikan hak pemerintah, tidak melaksanakan kewajiban mereka kepada pemerintah? Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi pernah menceritakan kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang maunya sendiri. Dia menuntut rakyat untuk melaksanakan kewajiban mereka, tapi ini pemimpin tidak melaksanakan kewajibannya kepada rakyat. Para sahabat tanya, apa yang kita lakukan? Kita berontak kepada mereka. Kata Nabi SAW, enggak. Kalian laksanakan kewajiban kalian kepada pemimpin kalian. Terus kalian minta hak kalian kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pun juga dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bapak sama anak. Bukan berarti karena orang tua zalim, anak boleh zalim sama orang tuanya. Bukan berarti karena orang tua tidak adil, anak boleh durhaka sama orang tua. Tidak. Tetap kedurhakaan itu tercela. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh pihak ayah tidak berarti membuat anak boleh menzalimi ayahnya. Enggak. Artinya jangan sampai kita membuat membalas kesalahan dengan kesalahan gitu. Suami istri. Apa tugas istri sekarang? Suaminya tidak memberikan nafkah gitu loh kepada istrinya. Apakah boleh istri tidak melayani suaminya? Enggak, anak nggak mau melayani suami. Dia nggak ngasih nafkah sama anak ini dan itu. Istri boleh gugat cerai. Tapi kalau dia tetap mau rumah tangganya utuh, maka dia laksanakan kewajiban dia. Loh, tapi dia tidak melaksanakan, itu urusan dia sama Allah gitu loh. Tapi engkau ingin menjaga, kadang-kadang ada istri-istri, enggak Ustaz, anak tahu suami anak ini enggak benar Ustaz. Tapi sudahlah, anak demi anak-anak Ustaz, yang akan bertahan. Ketika engkau bertahan, ada konsekuensinya. Yaitu melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang istri. Tapi kalau engkau merasa kayaknya anak enggak kuat Ustaz, ya udah, anak enggak mampu melaksanakan kewajiban yang lihat suami kayak gini. Ya silahkan. Ada jalan keluar yaitu dengan menggugat cerai. Kalau bicara apakah seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, qawamahnya itu akan turun. Iya, otomatis ya. Pernah datang kepada seorang syekh, seorang pemuda. Dia mengatakan, Syekh, aku ini kok rasanya kurang berharga ya, nggak dihargain sama istri anak. Syekh itu tanya, engkau tinggal di mana? Tinggal di apartemennya istri. Oke. Yang membiayai kehidupan kalian siapa? Istri, Syekh, kata dia. Wow. Itu sebabnya. Istri punya kewajiban walaupun suami tidak memberikan nafkah. Tadi kita bicara dia sebagai seorang istri wajib menghormati, menghargai. Tapi kadangkala karena memang dia tidak memberikan nafkah, tinggal di rumahnya istri. Kalau istrinya soleha, aman.
Karena istrinya akan menjadikan hartanya fadl, bang, aku ini yang penting engkau bersamaku, engkau soleh, ini itu fadl hartaku. Aku bekerja sebagai bentuk sodakoh kepada suami. Seperti ceritanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sama istrinya Zainab. Abdullah bin Mas'ud kerjanya serabutan. Zainab ini ya dia bisa bikin sesuatu, menenun atau apa dia jual. Sampai suatu hari Zainab kepingin sodako karena hasil kerjanya dimakan selalu. Akhirnya Nabi SAW menyuruh suaminya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya kalau engkau kepingin sodako, tafadhal, Allah tidak akan melantarkan kita. Gitu. Ini sebuah keimanan dengan takdir Allah. Tapi coba engkau tanya dulu sama Nabi SAW. Ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, yang engkau berikan kepada suamimu itu sodako. Jadi ketika seorang istri bekerja, dapat hasil yang dimakan sama suami dan anak-anaknya, itu sodakohnya istri. Sehingga istri nggak perlu lagi merasa lebih tinggi dari suaminya. Enggak, anaknya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla gitu. Itu kalau wanita soleha. Tapi kalau wanita nggak soleha, ya mau tidak mau. Dia merasa suamiku ini apa sih kerjanya? Jadi tadi khiwamahnya itu, kepemimpinannya jadi turun ya. Karena dia menjadi pemimpin karena dua hal. Yang pertama, sesuatu yang Allah tanamkan di diri para lelaki. Yang kedua, sesuatu yang diusahakan sama laki-laki. Yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau ini tidak terpenuhi, biasanya pincang kepemimpinan. Barakallahu fiqna.